mungkin Bapak bisa cerita Pak, dampak setelah mendapatkan awards itu seperti apa Pak? Iya. Lebih melonjak lagi penjualan atau seperti apa? Ya, di industri properti ini kan ada siklus segala macam ya, Carla. Jadi sekali lagi saya terus terang pasti banyak pengaruhnya ke kami. Karena dengan ini kami juga berkembang di proyek yang lain karena kita dianggap kredibel sebagai developer kan, bahwa kita membuat sesuatu itu dengan sepenuh hati, tidak asal. Tidak hanya masalah uang kan, karena itu kan dalam jangka panjang pasti ada sangat banyak dampaknya ke kami. Tapi yang mungkin yang perlu saya tambahkan di samping tim kami yang hebat. Jadi kenapa? Tadi sudah diutarakan oleh, kalau manajemen kami punya estate manajemen, kami punya tim perencana yang sangat gercep, yang kerjanya serba cepat. Kemudian tim back office yang siap melayani. Kemudian saya mungkin di kelas developer kelas kami ini juga saya set bahwa tidak A sampai Z-nya kami kerjakan sendiri. Jadi kayak pekerjaan rumah kami serahkan ke kontraktor. Kenapa? Dan saya speknya cukup ketat. Contoh harus ada pakai semen tertentu yang memang kelas 1 semennya. Saya tidak memperkenankan di proyek kami ini ada bekas kertas semen yang mereknya lain. Padahal saya nggak dapat apa-apa dari pabrikan semen itu. Tapi saya ingin menggaransi dengan sistem yang kita buat bahwa dengan dia menggunakan semen yang kelas 1, maka akan mengurangi komplain kepada kami. Seperti itu sampai. Terus yang di project yang dikasih award nih, kami menggunakan bata merah. Nggak boleh ada selain bata merah. Jadi pengawasan lebih mudah. Kemudian tadi juga sempat bahas dengan Pak Ali, karena kata lokasinya di Bogor, di Sentul, tentu kita berlimpah dengan udara segar, dengan lingkungan yang hijau. Nah itu menjadi penekanan kami. Jadi saya cuman tugasnya satu Mbak, ngelihat ada nggak semen lain, kemudian yang kedua dilihat dari kantong semen yang berceceran ada nggak yang pakai merek lainnya. Iya, kemudian saya lihat kok nggak bentuk dindingnya bukan bata merah, umpama saya pasti marah, pasti saya marahin kontraktor. Tapi kalau bagian dari kami yang melakukan pekerjaan itu, saya kan nggak bisa marah. Ada salah satu subdivisi kami yang sebagai kontraktor kan nggak bisa marah saya. Tapi karena ini kontraktor yang melakukan, gimana sih kamu masa bikin gini aja nggak bisa? Simpel begitu sebenarnya. Jadi pengawasan jauh lebih mudah. Kami hanya di konsep perizinan, penjualan yang jauh lebih sulit lah menurut kami ya. Kami hanya fokus di situ, Mbak Kara. Jadi dari perencanaan produk juga kita maunya update. Banyak masukan dari tim GPA pada saat assessment kan, kami coba pelajari. Termasuk kita launching yang rumah 3 lantai tahun lalu juga udah jadi sekarang itu karena masukan dari tim Golden Property Award. Oh gitu. Iya, benar-benar. Nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat Pak Ali berkunjung kan, itu memang inspirasinya boleh tanya ke tim kami dari tim Golden Property Award. Nanti yang berkunjung bukan Pak Ali, anak buahnya pura-pura mau beli. Siap-siap aja Pak. Kehormatan. Jadi memang mendetail ya Pak ya. Detail, saya juga sebisa detail. mungkin konsumen tuh mendapatkan yang terbaik betul, gitu. Betul. Jadi tanaman juga gitu. Saya bawel sekali dengan sampai tanaman juga. Iya, pohon. Saya cuma ngurusin pohon. Kadang-kadang saya sambil sepeda atau saya jalan di proyek saya itu. Ini orang Bali banget sih. Ini orang Bali banget sih. Dan itu saya menikmati. Itu salah satu hobi saya. Okay. Dan tim saya udah tahu begitu saya turun ke lapangan jalan, dia pasti buntutin saya. Ini pohonmu kurang diganti. Ini pohonmu kurang bagus ini loh. Ini kenapa nggak tanamin pohon ini? Ada sampai beberapa jenis pohon, Mbak Carla. Saya datangin 1 truk 2 truk dari Bali untuk membuat proyek itu berbeda. Benar. Ada namanya unik nih Pak, mumpung. Ada namanya ini Pak, dekat rumah saya kan di Bali di dekat Pantai Sanur ya. Ada pohon kayak pandan, namanya pohon pudak. Jadi dia kayak pandan laut gitu, daunnya gede sedikit. Dia kalau berbunga itu kayak daun muda Pak, agak kuning gitu dia, harumnya minta ampun. Saya bawa 1 truk dari Bali, kita tanam. Jadi memang ininya berbeda. Saya hobinya di situ. Nah di developer ini saya bisa melaksanakan hobi saya itu. Senang pohon ini, tanamin pohon itu. Tapi yang pro ke bisnis bukan sosial ya, mohon maaf. Kan pro ke bisnis itu kan pohonnya jadi bagus. Estetikanya, nilai estetika ini juga added value dari perumahan Bapak ya. Betul. Itu perumahan hanya di Sentul kah atau ada katanya ada 4 nih? Ada 4. Lokasi di mana aja Pak? Yang pertama kami bangun 13-14 tahun lalu ada namanya Geraha Selaras di Cibinong. Cibinong. Itu 6 hektar 300 unit sudah sold out.
Udah sold out. Ada perumahan kedua untuk segmen kelas bawahnya kami buat di dekat kampus IPB Dramaga, itu namanya Geria Selaras. Itu juga nggak kalah estetiknya. Nanti boleh Pak untuk lauk kelasnya Pak Ali propose. Itu kita di sana sekarang ada 25 hektar juga. Kita udah jual hampir 500 unit lebih. Jadi harga 300 jutaan sampai 700 jutaan. Range-nya memang segituan ya Pak? Iya, kalau di satu lokasi di Dramaga. Oke. Ya. Nanti akan terkonek itu dengan BOR, Bogor Outer Ring Road. Ada 1,5 hektar tanah kami yang tidak boleh kami bangun karena itu rencana plotting untuk tol. Ya, kemudian baru pemerintah ya? Ya, itu kita bangun 2018 kita start di sana. Setahun berjalan baru kami proyek yang sangat fantastis ini yang diberikan award oleh Pak Ali yang Geraha Laras Sentul. Ya, itu sekarang 25 hektar. Kita memang menyasar yang high class, malah yang 3 lantai itu kita lepas dengan harga 2,1. Dan ada peminatnya Pak Ali di daerah sana. Ya, ada pohon apa? Pohon pudak. Ya. Bisa jadi loh, kan banyak juga ya pembeli kan beda-beda ya. Mungkin ngelihat niche-nya, ini ada pohon pundak gitu. Jadi langsung dibeli. Bisa jadi. Penentuan pohon pun gitu. Beda kan? Beda. Jadi beda kan bisa bisa jadi. Kalau Pak Ali kan mungkin percaya Feng Shui ya Pak ya. Kalau ini saya juga percaya banget. Percaya juga ya Pak? Iya, percaya. Orang Bali gitu ya? Ya kan substansinya sama, keselarasan aliran udara, air. Saya proyek begitu kita beli tanahnya, kita datangkan semua surveyor, tim kita lengkap, kita lihat dari berbagai aspek. Ini aliran air kemana? Itu ininya saya yang dominan, karena saya kecil itu petani kan, saya tahu arah air bahwa dari atas nggak bisa kita bendung kan, harus kita alirkan. Jadi arah anginnya, arah airnya, yaitu ini apa namanya? Bagian saya yang menentukan di kantor. Tapi keren loh ya, berarti diperhatikan juga elemen-elemen seperti itu ya. Saya mungkin ke Pak Ali sama Mbak Carla saya harus info. Mulai startnya project, saya harus cari hari baiknya. Pak Ali. Kalau dicari akarnya rootnya sama kok. Jadi saya berdoa secara Hindu. Kemudian tim saya yang 99% berdoa secara Muslim. Sebelum kita land clearing tanah orang. Yang penting Tuhannya sama. Tuhannya sama. Semakin banyak kita berdoa kan harusnya lebih banyak yang kita dapat kan. Servernya banyak ya Pak. Oke, luar biasa sekali Pak Wayan. Well deserved, well earned. Mungkin Pak Ali kalau misalkan dilihat ya Pak, kan Bapak udah berapa tahun juga ya nih ya Golden Property Awards, sekarang mau 10 tahun lagi. 10 tahun. Udah banyak pemenang juga yang udah dianugerahkan begitu. Tapi menurut Pak Ali, ketika pemenang sudah mendapatkan awards, bagaimana caranya untuk mempertahankan kinerjanya lah apalah. Soalnya kan pasti akan ada di dalam hati tuh satisfaction yang dimana terkadang orang tuh suka terlena, kayak aku udah dapet nih gini, udah gitu. Ada yang seperti itu, tapi memang nggak sedikit juga yang merasa ini satu tantangan ke depan gitu. Malah memotivasi mereka untuk lebih lagi. Yang penting kan sebetulnya intinya market itu kan dinamis ya. Jadi kan kita tidak bisa diam dengan hanya kondisi saat ini. Termasuk tadi ada desain, arsitekturnya seperti apa, konsep-konsepnya itu. Nah itu mesti direalisasikan di proyek itu. Jadi kita nggak bisa diam aja. Udah kayak gini ya, udah puas, udah ya nanti nggak bisa kan. Tiba-tiba nanti ada berubah desain, kita nggak ikutin, termasuk teknologi segala macam, udah mungkin nggak menang lagi gitu ya. Karena semua tadi bersaing tiap periode itu tidak semua bertahan juga gitu. Artinya pendatang baru pun dengan yang bagus, dengan development yang bagus dia bisa ini. Jadi ini nggak monopoli satu pengembang gitu ya. Di GP itu nggak hanya monopoli satu pengembang, tapi siapa yang berinovasi gitu ya, siapa yang bisa memberikan yang terbaik pada konsumen ya itu jangan jadi pemenang. Tapi jadi juri berarti juga susah ya Pak ya. Harus keep up inovasi apa nih? Betul, itu pasti tim saya tuh pasti capek, tapi tim saya tuh nggak ada yang ngeluh lah itu sistemnya tuh. Dan loyal, militan gitu. Jadi kayak hobi. Ya kalau hobi itu kan dinikmatin aja, dan tim kita mau kita minta kita ke 12 kota gitu ya, kita nggak masalah buat mereka. Karena udah tadi ya, kita tanamkan ini bukan termasuk pengalaman bagi mereka juga luar biasa. Betul.
nggak ada yang sekeliling tahu satu Indonesia kan nggak tahu, tapi dia berkesempatan untuk minimal tahu secara umum daerah ini kan bangga juga buat tim gitu loh. Jadi ya senang-senang aja hobi. Tapi kalau Pak Ali, berpikir Pak Ali perfeksionis nggak sih dalam memilih pemenang? Perfeksionis sih enggak. Kalau ideal, ini saya nggak tahu nih. Kalau perfeksionis itu kan seharusnya sebetulnya yang mesti sempurna banget gitu. Ya. Kalau saya sadar itu nggak akan ada sempurna. Tapi minimal ada satu batas-batas optimal yang semestinya bisa dicapai oleh pengembang loh. Bare minimum. Ya, betul. Karena kalau minimum yang nggak tercapai itu kayaknya belum layak deh jadi pemenang. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita sih dari idealisnya tadi, idealisnya itu tadi yang tadi saya bilang kan, ini nggak sempurna nih gitu kan ya. Dengan perhitungan yang ada kita coba yang bagus, tapi ternyata pun mungkin ada yang miss gitu. Ya. Tapi yang paling penting dari idealisme itu kan integritas itu aja sih. Itu paling mahal sih Pak. Kita nggak minta apa-apa gitu kan ya. Nggak di awal-awal gitu. Misalnya, Pak menang kategori ini ya, mau bayar sekian ya, ini kita terbuka aja gitu kan, banyak kita nggak mau gitu. Tapi setelah itu misalkan kita ada mau partnership, oke. Tapi bukan sebelum ditentukan pemenang, kita nggak mau ada negosiasi, nggak mau ada apa namanya itu transaksional ya Pak. Transaksional, kita nggak mau ada transaksional di awal gitu. Itu kita pegang betul. Saya sampai ke tim tuh wanti-wanti, kita nggak mau seperti itu. Jangan sekali-sekali kita minta-minta ke developers, itu nggak boleh lah. Gitu. Ini kesannya serius banget ya. Tapi kayak gitu. Maaf ya Mbak Carla. Kalau aku kebalikannya mungkin. Kalau di mata tim saya terlalu perfeksionis. Mungkin salah gimana sampai pohon punuk harus ada gitu ya? Ada gitu. Loh, saya terus terang ya, kenapa? Kalau saya sih bilang kita mengejar kesempurnaan, tapi di mata tim saya terlalu perfeksionis. Saya dengar dari mereka, kayak nggak tahu bapak kita aja kan harus perfect gitu. Bikin apapun nyaris perfect di mata mereka. Di mata mereka. Tapi kan itu menurut saya sesuatu yang patut saya apresiasi ya. Iya betul. Terus hal yang setuju dengan Pak Ali tadi, kenapa kami tetap bisa terus survive seperti sekarang ya, tadi kan udah tahu persaingan di properti. Karena saya sangat welcome untuk berkolaborasi. Kita nggak mau produk kita absolut, nggak mengikuti perkembangan, kita nggak mau. Jadi 2 tahun kita pasti launching produk baru ya, sesuai dengan kemampuan kami, lokasi kami. Maksud saya gini, kita juga berdasarkan masukan dari mana-mana, kita bikin yang pakai solar panel. Smart home, kita adoptif. Terus kita yang terakhir untuk yang 3 lantai ini malah kita ngajak untuk tim dari furnishing yang memang dia reduce carbon. Furnishing unit kita tuh udah reduce carbon banyak. Jadi apapun yang kekinian kami lakukan. Sepanjang itu pro ke bisnis, pasti kan efisien, lebih baik, lebih bagus kan. Itu yang kita jaga. Oh iya. Gitu Keren ya. ya. Pokoknya sebisa mungkin adaptable gitu ya, dengan wajib. segala sesuatu yang lagi happening kondisi, gitu. Aduh, kalau saya sih ngeliat ini ada 2 perfeksionis ya di depan. Mau Pak Ali bilang saya nggak perfect, standarnya itu loh Pak, standarnya. Wajib. Itu value gitu kan. Value yang dipegang, Iya, karena kembali lagi dengan value yang tinggi, tentunya memiliki integritas yang tinggi juga, dan integritas itu kan merupakan hal yang mahal ya sekarang itu ya. Betul. Jadi ya keren lah ini Golden Property Awards under Pak Ali pasti nih. Iya. Tapi Pak Ali, bentar lagi loh Pak, 1 dekade. Persiapannya apa aja nih Pak? Persiapannya memang kita tadi dari tim ini masih persiapan untuk survei ya. Kita screening awal, gambar persiapan, acaranya juga kita akan siapkan nanti di bulan-bulan Mei lah gitu kan, kalau untuk acara. Tapi minimal intinya itu kita udah siapkan tim dan kita udah siapkan kriterianya, semua toolsnya kita siapkan, tim udah siap untuk melakukan survei dan assessment gitu sih. Dan karena ini kan tadi the legacy konsep 2025 ini pasti kayaknya besar-besaran nih, karena itu memperingati 10 tahun pertama gitu ya. Jadi kita butuh siap-siap, dan pemenang-pemenangnya juga nanti akan semua mata akan tertuju ke GPA. Betul. Nanti akan semua pengembang, dari pengembang besar sampai pengembang menengah sampai pengembang APPP, kita akan undang. Pemenang ini akan pengakuan di industri properti, di semua stakeholder properti. Saya bayangkan betapa bangganya kita yang menang. Pasti. Dan itu diakui dan dihadiri oleh semua stakeholder properti gitu kan. Itu luar biasa. Luar biasa. Dan semuanya tahu ini tuh
kredibel sekali. Iya, Dan itu Tidak ada akan bayar-bayar. menciptakan kolaborasi yang positif. Ya, amin. Ya, Betul. artinya kan ada pengembang menengah sama atas bisa saling berkolaborasi. Betul, Sekarang lihat betul. ini udah bagus loh gitu. Iya. Kenapa enggak kolaborasi kan? Gitu. Iya. Itu kita harapkan seperti itu. Jadi saling win-win semua Pak ya. Betul. Kalau dari Pak Wayan gimana nih Pak? GPA Oh, depan keren. mata. Keren banget. Mudah-mudahan dengan Ada persiapan? improvement, justru karena saya diundang hari ini, Jadi bersiap ya. nanti dalam perjalanan pulang saya langsung instruksi ke tim saya harus lebih lebih mempercantik ya kawasan terutama. Jadi saya sangat yakin kok dengan perkembangan, dengan pengayaan produk yang kami buat di lokasi yang sudah pernah dikasih award 2 tahun lalu. Kalau dibandingkan 2 tahun lalu dengan kondisi sekarang Pak Ali ya, kondisi di perumahan Geraha Laras Sentul ini, kita ada komersial area kita baru sudah kita launching, udah ada minimarketnya sudah ada, udah beroperasi punya kami. Kemudian ada rumah tipe barunya yang 3 lantai yang sangat megah, sangat bagus sekali kok. Kemudian ada way clubnya, clubhouse-nya yang baru beberapa hari yang lalu kami launching, harusnya memberikan nilai tambah bagi kami sebagai developer untuk diberikan award oleh Pak Ali. Gimana 2025? Pede nggak nih Pak? Oh, saya sangat optimis. Harusnya 2025 nih better dari 2024. Iya. Harusnya sih, apalagi Pak Ali sudah memulai kan, mau melakukan award untuk legacy. Ini kan salah satu meng-create juga sesuatu optimisme, ya kan? Iya, betul. Saya sangat appreciate lah, makanya begitu diundang oleh Pak Ali, nggak ada tarsot, saya datang. Gitu. Kan menurut saya di properti ini harus ada yang memulai. Iya, betul. Dan Pak. memberikan nilai tambah. Salah satu yang memberikan nilai tambah di industri properti ini adalah GPA. Makasih Pak. Loh, saya sih apa adanya, maaf ya. Makasih ya Pak. Tapi Pak Wayan sebagai pemenang 2 tahun lalu begitu ya, kan sekarang juga pasti banyak sekali nih insan properti yang ingin mendapatkan juga nih ya penghargaan yang bergengsi ini. Tapi kalau misalkan Pak Wayan boleh mungkin sedikit memberikan semangat kepada nominator-nominator yang sekarang, gimana Pak? Ya, ini kan bonus ya. Kalau award dari GPA itu bonus. Yang terpenting kan kita menjalankan bisnis kita secara baik, secara benar, secara proven. Karena di properti ini nggak bisa hanya dalam waktu sebulan, setahun, atau 2 tahun. Karena dia long term. Ya, karena itu menyangkut rumah, hunian orang kan. Jadi kalau saran saya sih, buat aja produk yang terbaik sesuai dengan pasar, sesuai dengan lokasi, sesuai dengan nilai dari developernya. Yang terbaik di situ nanti akan bergaung, kemudian tim Pak Ali akan datang. Kebalik ya Pak, maaf ya. Kedengaran. Pak Ali tuh kayaknya ada radarnya gitu. Kelihatannya gitu. Ada radarnya ya Ada Pak radar. ya. Kalau dari Pak Ali sendiri Pak, semangatin dong Pak nominator-nominator yang ada. Banyak juga Pak yang bilang ini kita kalau daftar GPA ini harus daftar atau enggak ya? Kadang ada nggak pede Pak. Saya bilang kalau memang tadi Pak yang bilang betul Pak, kalau memang produknya bagus kita jangan nggak percaya diri karena skalanya, karena produknya kecil atau karena harga segmennya bawah. Karena kita memang ada pendaftaran, tapi tidak terbatas di yang daftar. Kita tadi Pak, kalau ada yang gaung di sini kita ke sana gitu loh. Ini ada apa di sini kan? Jadi semua tadi kita harapin kan bisa mengcover semua sebanyak-banyaknya proyek tapi by lokal tadi, by region. Ya, jadi tadi Pak Wayan juga sampaikan, yang penting kita bekerja dengan inovatif, dengan kreatif gitu ya, sesuai pasar Pak. Karena ini pasar sangat dinamis, itu menurut saya sih pasti kalau yang bagus pasti kelihatan juga kok, gitu ya. Nggak usah takut lah gitu ya. Betul. Tentunya dengan persaingan semakin ketat. Nah itu bagaimana kita memenangkan persaingan itu strategi masing-masing gitu ya. Jadi kita akan lihat gitu. Jadi permatenglah ya strategi masing-masing, perkuat lagi strateginya seperti apa. Karena kalau misalkan barangnya bagus, Pak Ali langsung tuh udah ada radar, sudah ada intel yang disebar oleh Pak Ali. Oke. Tapi karena keterbatasan waktu, seperti ini akhir dari diskusi kita. Sebenarnya lama, tapi kita diskusinya seru banget, tapi nggak kerasa. Nah, property people, tidak terasa inilah akhir dari diskusi kita pada hari ini. Tapi sebelumnya saya ingin mendengarkan mungkin pesan-pesan dari Pak Ali dan juga Pak Wayan. Mungkin dari Pak Ali terlebih dahulu, silakan Pak. Ya, jadi kita harapkan GPA ini setelah hampir satu dekade ya, nanti di Agustus 2025 ini kami masih
bercita-cita ini menjadi benchmark gitu. Satu benchmark award di dunia properti dan mendefinisi ulang. Mendefinisi ulang arti award itu yang sebenarnya seperti apa gitu. Itu yang tadi memberikan kebanggaan. Selain manfaat itu juga selain memberikan kebanggaan bagi para pemenangnya, dan tidak hanya karena diakui. Ada yang mengakui dari lembaga independen dan betul-betul dilakukan verifikasi gitu. Jadi nggak asal-asalan. Jadi tadi mohon dukungannya juga ya kepada semua audiens, semua stakeholder properti untuk mensupport, mendukung dan membuat dunia properti Indonesia lebih baik lagi. Luar biasa, terima kasih Pak Ali. Pak Wayan, last words. Iya, saya ingin menyampaikan terima kasih ke Pak Ali, ke Golden Property Awards. Kami diberikan kesempatan untuk hadir di sini. Terima kasih kepada seluruh stakeholder yang ada, pemerintah, kemudian perbankan, sehingga kami sampai tahap ini. Jadi kami bisa berbuat ikut membangun bangsa, apalagi diberikan award oleh Pak Ali dari GPA, itu sesuatu yang menurut saya nggak pernah terbayang, tapi pernah mimpi aja, mimpi ketemu Pak Ali kan, kalau beliau penulis, beliau tokoh lah. Dan itu jadi nyata, dengan apa? Dengan upaya kami yang serius, yang sungguh-sungguh, membina tim dengan baik, bekerja semaksimal, sebaik yang bisa kami lakukan, sehingga produk kami bisa diberikan award oleh GPA. Makasih, mudah-mudahan GPA terus ada. Kami juga bisa berkontribusi dalam industri properti ini, ikut membangun bangsa. Jadi ini salah satu award yang menurut saya sangat bergengsi, sangat luar biasa. Luar biasa Pak. Iya, terima kasih banyak Mbak Carla. Terima kasih. Amin. 2025 GPA siapa tahu ya Pak. Nanti saya main ke Sentul mau lihat pohon pundaknya pohon. boleh ya Pak ya. Kehormatan, ditunggu kunjungannya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ali Tranghada selaku CEO dari Indonesia Property Watch, dan juga terima kasih Pak Wayan selaku founder dari Kesuma Agung Selaras atau KAS alias Cash atau Cuan. Sukses selalu ya Pak. Amin, sama-sama. Luar biasa sekali. Terima kasih atas waktu kehadirannya telah berkenan di sini. Luar biasa sekali. Dan tentunya kita doakan seluruh proses ya dan juga assessment berjalan lancar sampai dengan nanti di satu dekade alias 10 tahun. Luar biasa sekali. Dan juga terima kasih juga bagi property people yang sudah menyaksikan 99 Talks kali ini. Jangan lupa juga nantikan terus episode sesi 99 Talks lainnya di channel YouTube dan Spotify dari Rumah 123. Kalau gitu, saya Clara Antawijaya pamit undur diri. Sampai bertemu di episode 99 Talks berikutnya. Aku tuh agak concern banyak sekali awards yang cukup abal-abal. Saya minta dong kategori ini dengan bayar berapa lah gitu. Kita mau nggak sih dapat award yang abal-abal? Kita nggak bisa ngebanggain award itu gitu. Kalau kayak anak zaman sekarang udah divalidasi. Asik.